Kita masuk ke contoh implementasi perhitungan menggunakan algoritma DDA. Misal, ada sebuah contoh kasus, diketahui dua titik untuk membentuk garis, yaitu titik A di koordinat 10,10, kemudian titik B di koordinat 17,16. A ini sebagai titik awal, B sebagai titik akhir. Pertanyaannya, Anda diminta membuat tabel perhitungan untuk titik-titik yang dihasilkan oleh algoritma pembangkitan garis DDA. Sebagai ilustrasinya seperti ini, kita punya koordinat ya. Misalnya koordinat kartesius, kita ada sumbu X dan sumbu Y. Titik A itu misalnya di 10,10, anggap aja ini 10, terus anggap 17 kira-kira di sini ya, 0, kemudian B itu 17, 16, kemudian Y-nya itu 10 sama 16, mungkin segini 16. Koordinat titik A itu di sini. Koordinat titik B di 17,16 ini. Nah, Anda diminta menghitung titik-titik di antara A dan B ini, mana aja yang di koordinat mana aja yang harus dibangkitkan. Oke. Kita masuk ke ini, algoritmanya ada di sebelah kanan bawah ini. Kita masuk ke langkah pertama. Kita menentukan titik awal dan titik akhir. Tadi titik awalnya itu adalah 10,10. Artinya kita punya X0-nya adalah 10, Y0-nya adalah 10. Kemudian titik akhirnya 17,16. Berarti X-nya 17, Y-nya adalah 16. X1, Y1. Kemudian langkah yang kedua, diminta mencari nilai delta X dan delta Y. Delta X rumusnya adalah X1 dikurangi X0. Berarti 17 dikurangi 10, hasilnya 7. Kemudian delta Y adalah Y1 dikurangi Y0. Berarti 16 dikurangi 10, hasilnya 6. Oke. Kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan jumlah langkah atau K-nya. Nah, kita bandingkan tadi yang di sebelumnya tadi, kita dapat dx7, dy 6. Artinya yang lebih besar adalah dx. Atau sini, artinya dx itu lebih besar dari nilai absolut dy, sehingga K-nya itu sama dengan dx ya, atau 7. Jadi nanti banyaknya titik yang dibangkitkan itu kita punya iterasi sebanyak 7 kali. Oke. Kemudian kita harus membuat tabel dengan baris pada tabel sesuai dengan jumlah K-nya. Nah, karena nilai K-nya sama dengan dx, maka nilai X awal akan sesuai dengan nilai dari X0. Nilai tersebut akan bertambah 1 untuk setiap baris di tabelnya. Jadi di setiap iterasi nilai X-nya akan bertambah 1. Tabelnya nanti bentuknya seperti ini. Jadi ada kolom K, yaitu menandakan iterasi keberapa. Kemudian ada kolom X, nilai dari X hasil perhitungan. Kemudian Y hasil perhitungan. Dan nilai X dibulatkan, kemudian Y dibulatkan. Nah, tadi kan kita dapat K-nya sama dengan 7. Kita mulai tulisnya dari K sama dengan 0 ke bawah sampai K sama dengan 7. Untuk iterasi ke 0,
itu kita tuliskan titik awal dari garisnya, yaitu tadi 10,10 kita tuliskan di sini. Kemudian karena tadi kita mengikuti K-nya itu sebanyak delta X, maka yang selalu bertambah 1 di setiap iterasi itu adalah X. Jadi X-nya ditulis tambah 1. Namun, kalau K-nya tadi ya, misalnya kita masuk di kasus yang di sini. dy-nya lebih besar dx. K-nya berarti kan sama dengan absolut dy. Jadi, kalau kasusnya yang kedua ini, baris yang kedua yang di nomor 3 ini, maka yang selalu bertambah 1 adalah nilai yang y-nya. X-nya harus kita hitung. Oke, pada kasus ini yang kita hitung nilai y untuk setiap X. Oke. Kemudian ya, kita masuk ke langkah yang keempat. Pertama, untuk iterasi K1. Ingat kita tadi masuk kondisi yang atas ini, berarti kita pakai yang bawah ini ya rumusnya. Jadi ini antara 4 dan 5 itu dipilih salah satu. Nah, yang ini rumusnya adalah Y yang berikutnya itu diperoleh dari dy dibagi K ditambah Y yang sebelumnya. dy-nya tadi adalah 6, K-nya kita punya K7 ya. Berarti di sini adalah kita ganti 6/7, Y yang sebelumnya 0. Nah, misalkan kita pakai kesepakatan. Hasil pembagiannya ini kita bulatkan sampai 2 angka di belakang koma. Hasilnya nanti sekitar 0,86. Kalau 6 dibagi 7 sekitar 0,86. Hitungnya boleh pakai kalkulator. Nah, hasilnya jadi segini ya. Kita lanjutin lagi untuk iterasi yang K2. Sama, kita hitung dy per K. Tadi udah hitung ya, sekitar 0,86 ya. Nah, kita tambahin ke Y yang sebelumnya. Sebelumnya kan ini. Jadi, Y1 ini nilainya pakai di sini. Oke. Kita jumlahkan. Ini apa namanya? Kalau kita jumlahkan sekitar 11,71. Ini kayaknya dia waktu jumlahin waktu belum dibulatin 2 angka. Yang 6,7-nya belum dibulatin 2 angka di belakang koma. Baru ini dijumlahin dulu baru dibulatin. Jadi kan kalau dijumlahin gini, maksud saya gini. Kalau dijumlahin 0,86 tambah 0,86 tadi ya, kan sekitar 2 ini 7 1 nah, 11,72 kan ya kalau kita pakai 6/7-nya 0,86. Tapi karena dia pakai koma-komanya mungkin tadi jadi pembulatannya jadi 11,71, nggak apa-apa. Nah, ini juga yang tadi jadi kelemahan dari algoritma DDA, karena ada pembulatan ini tadi nanti bisa mengakibatkan adanya akumulasi pembulatan yang menyebabkan garisnya mungkin agak sedikit nggak halus. Nah, ini Y2 sudah kita hitung. Selanjutnya dia nilainya masuk ke di sini. Ya, kita hitung iterasi ketiga. Kita jumlahkan, kita dapat ini. Ini masuk iterasi keempat. Jumlahkan dapat nih. Tadi banyaknya iterasi ada 7 ya. Jadi kalau belum selesai 7 kali, masih dilanjut. Kita lanjut. Oke. K5 tadi 4-nya dari yang sebelumnya 13,42 ya. Dijumlahin dapat ini. Terus kita hitung K6. Kita butuh nilai maaf, ini harusnya Y
5 ya. Ini dijumlahin dapat ini juga salah ketik ini harusnya Y6. Oke. Ini dimasukin ke sini, kita peroleh. Nah, oke, kita masukin ke tabelnya tadi. Masukkan nilainya ke dalam tabel. Nah, tadi ya, nilai Y yang di setiap iterasi tadi dimasukkan semua ke dalam tabel seperti ini. Oke. Kemudian, nah tadi ini belum ada isinya ya harusnya. Nah, kita bulatkan. Karena X itu semuanya sudah bilangan bulat, maka X bulat di sini nggak perlu kita ubah-ubah lagi. Tapi yang di sini, Y-nya kan masih bilangan desimal, ini harus kita bulatkan. Kita pakai pembulatan yang standar aja, jadi kalau nilainya misalkan 4,5, berarti dibulatkan ikut 5 ya. Tapi kalau 4,49 itu ikut dibulatkan ke bawah jadi 4 kayak gitu ya. Oke, berarti ini 10 berubah jadi di sini 10 jadi 11, 11,7 sekian jadi 12 ya, 12,57 jadi 13. Ini dibulatkan ke bawah jadi 13, ini jadi 14, 15, 16. Nah, kalau kita lihat ini kan tadi titik awal, ini titik akhir. Titik awal, titik akhir. Nah, jadi nanti kalau kalian melakukan perhitungan, cara ngeceknya apakah dia benar atau salah, itu apakah titik akhirnya itu sama kayak di soal ya. Kalau titik akhirnya itu beda hasilnya, berarti di perhitungan kalian di sini itu ada yang salah, mungkin aja salah kayak gitu. Jadi harus dipastikan titik awalnya benar, titik akhirnya benar. Nah, kemudian saya mau mencoba menjelaskan apa sih makna dari tabel ini. Oke, tadi kan ini misalnya kita punya koordinat, ini saya udah siapin koordinat kartesius. Nah, ini sumbu X ya, ini sumbu Y. Nah, ini nggak lengkap sih, ini saya mulainya dari 10, harusnya biar lebih singkat aja, harusnya dari 0,0 ya. Nah, ini artinya tadi di iterasi ke 0 nilainya adalah 10, 10. Oke, berarti ini kan titik awal. Nah, kita blok di sini. Terus tadi kita tahu ya titik akhirnya tadi 17, 16 ya. Berarti sekitar di sini ya. 17,16. Nah, tadi kan tujuan algoritma garis itu mencari di antara grid-grid di sini itu mana aja sih yang diwarnain atau diblok biar dia membentuk garis. Nah, perhitungannya udah kita lakukan pakai algoritma DDE tadi. Kita peroleh 11, 11. Oh, 11, 11 itu harus diwarnai. Oke. Kemudian 12, 12. Kita warnai. Kemudian 13, 13. Kita warnai. 14, 13. Di sini ya, kita warnain. Nah, kalau kita lihat ya, di sini ada 2 X yang nilai Y-nya sama ya. Nah, karena kalau kita bedain semua nggak mungkin nanti titik akhirnya itu bakal di sebelah sini, itu nggak mungkin ya. Ini dua ini tuh sama. Kemudian 15, 14. Jadi di sini. Kemudian 16, 15. Sini. Ya, tadi yang terakhir ini ya. Yang terakhir sudah saya warnai di sini. Oke. Jadi ini ilustrasi dari hasil perhitungan
DDE yang ada di tabel kita petakan jadi garisnya seperti ini.